Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristen Kalem Kudus Kosambi Baru. Pada pagi hari ini kita sama-sama mau menyiapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita boleh sama-sama untuk bersaat teduh sejenak untuk menenangkan hati kita. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara boleh bangkit berdiri. Ibadah online ini dimulai dengan suatu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa hari ini kita ada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia. Kita mengangkat tangan kita. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa
untuk satu kesempatan lagi yang Kau boleh berikan kepada setiap kami. Untuk kami sama-sama boleh datang menyembah, meninggikan nama-Mu, dimanapun kami berada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami, untuk segala berkat, untuk segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini ya Bapa. Saat ini kami mau menyerahkan untuk hati kami, pikiran kami, pujian penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Kiranya Tuhan yang boleh berkenan, Tuhan yang boleh disenangkan melalui setiap puji-pujian ini. Terima kasih ya Bapa, berkatilah untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan iman kita sebagai orang percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang selalu menyertai kita. Sama-sama kita mau menyembah Dia. Kita mau angkat pujian syukur kita kepadanya. Kita mau menyembah Dia, menyorakan haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur
Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yohan Chandrawasa. Kita sama-sama mau angkat pujian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Senang hari ini saya boleh berbagi firman Tuhan kepada Jemaat Kalam Kudus Kosambi. Senang juga sebelumnya saya juga sempat untuk berdiskusi dengan Pak Francis tentang firman Tuhan, apa yang baik untuk disampaikan kepada kita sekalian. Semoga apa yang saya siapkan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ajak kita membuka kitab Mazmur, satu Mazmur yang sangat terkenal, kita tahu isinya, Mazmur 23. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6, saya bacakan isinya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadakmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami baru saja membaca Mazmur 23, sebuah Mazmur yang terus-menerus Engkau pakai untuk berbicara, menguatkan, menghibur, menuntun anak-anak-Mu sepanjang sejarah. Saat ini kami juga akan merenungkannya. Mari berbicaralah kepada kami, biarlah Mazmur yang ditulis Daud ini menjadi Mazmur kami secara pribadi. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, sebelum saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal dari Mazmur 23 ini, ada dua kebenaran yang saya ingin kita pahami lebih dulu dari Mazmur 23 ini. Kebenaran yang pertama adalah Tuhan itu gembala di segala keadaan. Baik saat kita ada di rumput hijau, Dia adalah gembala kita, maupun waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, Dia juga adalah gembala kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita masuk dalam lembah kekelaman, itu bukan berarti Tuhan tidak lagi menggembalakan kita, Dia meninggalkan kita. Dan juga boleh dibalik, ketika kita digembalakan oleh Tuhan, jangan diartikan bahwa kita tidak akan mengalami kesusahan, lembah kekelaman, ketakutan, dan lain sebagainya. Yang Daud tekankan di Mazmur ini adalah apapun keadaannya, di rumput hijau ataupun kita di lembah kekelaman, kita selalu ada di dalam pengembalaannya. Kenapa Tuhan menggembalakan kita dimanapun kita ada? Karena Dia adalah Allah yang maha ada, maha kuasa. Dia berkuasa dimanapun, Dia berkuasa atas keadaan apapun. Nah, kalau Dia gembalakan kita di rumput hijau, Dia juga gembalakan kita di lembah kekelaman. Itu berarti di mana saja kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Ini kebenaran yang pertama yang saya mau kita pahami lebih dahulu. Yang kedua, bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan itu bisa kita alami di mana saja, di segala keadaan. Nah, ketika Daud mengatakan kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku, saudara perhatikan baik-baik kalimat ini. Daud berkata, seumur hidupnya itu hanya diikuti oleh kebajikan dan kemurahan belaka. Seumur hidup. Nah, apakah ini berarti bahwa seumur hidupnya itu tidak ada susahnya? Hanya kebajikan, hanya kemurahan Tuhan yang mengikuti dia seumur hidup. Jadi hidupnya itu selalu hanya di rumput hijau saja, tidak pernah ada lembah kekelamannya. Jelas tidak demikian. Kita memperhatikan Daud pernah mau dibunuh, pernah anak yang meninggal dunia, pernah dikudeta oleh anaknya sendiri. Dia pernah mengalami berbagai macam kesusahan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, kenapa dia bisa mengatakan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu mengikuti dia seumur hidupnya? Bahkan ada kata belaka. Jadi cuma kebajikan, cuma kemurahan Tuhan saja isi dalam hidupnya. Seumur hidup. Jawabannya adalah karena Daud tidak membagi, kalau dia ada di rumput hijau, itu kebajikan Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Kalau dia ada di dalam lembah kekelaman, berarti dia kena kutuk Tuhan, dia ditinggalkan Tuhan, dia tidak dipedulikan Tuhan. Daud tidak membagi begitu. Bagi Daud,
Ketika dia ada di rumput hijau, itu adalah kebaikan Tuhan. Tetapi waktu dia ada di dalam lembah kekelaman, dia juga mengalami kebaikan Tuhan. Dia juga mengalami kemurahan Tuhan, yaitu penyertaannya, penghiburannya. Jadi saudara-saudara, dimanapun dia ada, hanya bentuk kebajikan dan kemurahan Tuhan itu bentuknya saja yang berbeda. Waktu dia ada di dalam rumput hijau atau di air tenang, dia mengatakan Tuhan membaringkan, Tuhan yang menuntun. Tetapi waktu dia di lembah kekelaman, lembah maut, dia mengatakan Tuhan menghibur, Tuhan menyertai. Nah, karena dia tidak membagi di sini kebajikan Tuhan, di sini ketidakpedulian Tuhan, di sini kemurahan Tuhan, di sini kekiran Tuhan, yang dia lihat mau di sini atau di sini, dua-dua ada kebajikan Tuhan yang tidak sama bentuknya. Saya jadi ingat satu kalimat yang diucapkan oleh Violeta Parra. Dia adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu dari Chile. Dia mengatakan satu kalimat begini, "Janganlah menangis saat matahari menghilang, sebab air mata menghalangi Anda melihat bintang-bintang." Saudara-saudara, waktu matahari menghilang, memang hari menjadi gelap dan suram. Tapi bukan berarti matahari hilang. Dia cuma karena bumi berputar, dia ada di belahan bumi yang lain. Dan yang kedua, saudara-saudara, waktu matahari hilang, dunia kita menjadi gelap, menjadi suram, itu juga adalah kesempatan di malam yang pekat itu untuk melihat keindahan bintang-bintang. Jadi saudara-saudara, pada hari terang kita melihat keindahan matahari, pada kegelapan malam kita melihat keindahan bintang. Jadi seperti itu yang Daud lihat tentang Tuhan. Di rumput hijau dia melihat kebaikan Tuhan. Di lembah kekelaman dia juga melihat kebaikan Tuhan yang berbeda. Keindahan Tuhan yang berbeda. Nah, kalau dua kebenaran ini sudah saudara pahami, sudah ditangkap, maka saya mau mengajak saudara merenungkan berdasarkan dua kebenaran tadi. Kita merenungkan satu hal yang penting. Kalau tadi kita katakan Tuhan hadiratnya bisa kita rasakan dimanapun, keadaan apapun. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan juga sama. Di dalam rumput hijau ataupun di lembah kekelaman, kita juga bisa mengalaminya. Nah, kalau dimanapun kebajikan dan kehadiran Tuhan bisa kita rasakan, seandainya saudara-saudara kita diminta memilih lokasi mana yang lebih kita pilih untuk mengalami kebajikan dan kehadiran Tuhan. Rumput hijau, air tenang, atau lembah kekelaman. Kalau kita disuruh memilih salah satu untuk mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan, maka kita akan bertemu dengan dua kriteria di sini untuk mengambil keputusan, membuat pilihan kita. Kriteria yang pertama berkata begini, di mana aja asal aman dan nyaman buat saya. Oh, saya mau mengalami Tuhan asal tempatnya aman dan tempatnya nyaman buat saya. Nah, kalau kriterianya seperti ini, saudara-saudara, dan saya percaya ini menjadi kriteria kita mayoritas, maka pasti kita akan memilih hanya dijumpai Tuhan oleh kebaikan dan hadiratnya di rumput hijau dan air yang tenang. Dan kita akan menolak kalau diajak bertemu, diajak mengalami Tuhan di lembah kekelaman. Saudara-saudara, pilihan seperti ini, kriteria memilih seperti itu sebetulnya menyingkapkan minat kita bukan pada Tuhan, tetapi pada kenyamanan kita, keamanan kita. Minat kita pada berkat-berkat Tuhan saja. Itu yang utama. Kita lebih memperhatikan pemberian Tuhan yang memberi kita rasa enak buat kita sesuai dengan keinginan kita.
Nah, kalau begini sebetulnya, kalau Tuhan masih kita perlukan, itu cuma seperti tenaga montir yang kerjanya maintain rumput hijau kita. Atau kalau terjadi kerusakan pada rumput hijau kita, dia yang betulin. Kalau air kita bergemuruh, dia yang tenangkan. Jadi dia cuma bekerja untuk kita. Nah, seperti ini saudara-saudara, maka kerohanian tidak heran menjadi dangkal. Saudara perhatikan, ketika Daud menyinggung Tuhan sebagai gembala di rumput hijau, atau Tuhan sebagai gembala yang membawa dia ke air yang tenang, dia selalu menyebut Tuhan hanya dengan sebutan dia. Orang ketiga. Coba perhatikan di dalam ayat yang kedua, dia membaringkan aku, dia membimbing aku. Tuhan itu dikenali sebagai pihak ketiga, dia. Jadi kalau aku, engkau, dia. Aku, engkau itu akrab, aku, dia itu sesuatu yang di luar aku dengan engkau. Saudara-saudara, Tuhan hanya dikenali sebagai pihak ketiga. Kita lebih berurusan, lebih menikmati rumput hijau atau air tenang. Nah, maka ada kriteria yang kedua, bunyinya seperti ini. Di mana aja, asal, saya tidak peduli tempatnya, saya tidak peduli keadaannya, asal memberi saya kesempatan untuk bertumbuh, makin mengalami Tuhan, dan makin terpaut pada Tuhan. Jadi yang penting bukan keadaannya, tapi yang penting adalah di mana itu memberi saya kesempatan untuk saya makin bertumbuh mengenal dia, makin bertumbuh untuk berpaut makin dekat dengan dia. Nah, saudara-saudara, kriteria seperti ini bisa membawa kita berdoa sedemikian. Tuhan, berilah kekayaan, berilah kesehatan, berilah kepandaian, berilah umur panjang, jika itu membuatku semakin mengenal dan terpaut padamu. Dan dia balik juga, Tuhan, jauhkan kekayaan, kesehatan, kepandaian, umur panjang, jika itu melarutkan aku jauh daripadamu. Nah, saudara-saudara, kriteria seperti ini akan membawa 3 akibat besar dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak peduli, kalau kriteria pertama yang peduli adalah yang penting keadaannya buat saya. Aman nggak? Nyaman nggak? Pada kriteria yang kedua, tidak peduli keadaan, nyaman atau tidak nyaman, yang penting membawa saya makin kenal, makin dekat. Kalau ini menjadi kriteria yang kita pilih, maka akan ada 3 akibat besar dalam hidup kita. Akibat yang pertama adalah kita bersedia dijumpai Tuhan di lembah kekelaman. Mazmur 23 memang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu bisa dialami, Tuhan itu bisa dikenal, mau di lembah kekelaman maupun di rumput hijau. Itu benar. Saudara-saudara, dan 2 pengalaman baik di rumput hijau maupun di lembah kekelaman, dua-dua penting. Karena itu saling mengisi satu dengan yang lain. Di rumput hijau kita mengalami bagaimana dia menuntun, bagaimana dia membimbing, bagaimana dia membaringkan. Di lembah kekelaman kita mengalami dia bagaimana dia menyertai, bagaimana dia menghibur. Ini membawa kita ke dalam pengalaman yang lebih komplit tentang Tuhan. Sebagai domba yang digembalakan, saudara-saudara, mengalami Tuhan di rumput hijau tidak cukup untuk melihat bahwa gembala kita itu adalah gembala yang besar. Kita perlu melihat bagaimana Tuhan memimpin kita melawan serigala, melawan singa, melawan beruang. Sehingga kita benar-benar melihat Tuhan kita adalah Tuhan bukan hanya di atas kesenangan, tetapi dia Tuhan yang juga berkuasa atas kesusahan-kesusahan hidup kita. Tetapi ada satu catatan di sini. Walaupun mengalami Tuhan benar mau di rumput hijau maupun di lembah kekelaman, tetapi saudara-saudara, seringkali pengalaman dengan Tuhan itu akan sangat mendalam dan sangat membawa kita intim dekat dengan dia justru di lembah kekelaman.
Saat kita di dalam kesusahan, kegagalan, kehancuran, kesulitan, justru itu seringkali membawa kita mendalami kehadiran Tuhan. Karena perhatian kita jadi penuh kepada Dia. Rasanya baik kalau saya memberi contoh kepada saudara-saudara. Perhatikan anak hilang. Perumpamaan anak hilang di Lukas 15, itu sebetulnya saudara perhatikan begini, sebelum dia meninggalkan ayahnya, pergi jauh meninggalkan ayahnya, dia tinggal di rumah, bukan? Nah, ketika dia tinggal di rumah, dia mengalami kelimpahan kasih daripada ayahnya. Dia pasti mengalami dipeluk, dicium, disediakan pakaian, disediakan makanan. Berbagai kelimpahan dia alami di rumah bapaknya. Itu sudah dia alami sebelum dia pergi meninggalkan bapaknya. Nah, saat kemudian setelah dia menghaburkan, memfoya-foyakan seluruh harta kekayaan yang dia dapat dari ayahnya, di dalam kebangkrutan, di dalam kemelaratan, di dalam kehancuran, dia pulang ke rumah bapaknya. Nah, saudara-saudara, waktu dia pulang ke rumah bapaknya, apa yang dia alami? Dia mengalami hal yang sama sebetulnya. Dipeluk, dicium, diberikan jubah, diberikan makanan, diberikan sandal, diberikan cincin. Itu semua sudah dia pernah miliki. Jadi kalau begitu apa bedanya? Saudara-saudara, jawabannya adalah kedalamannya yang berbeda. Sebelum dia pergi, dia pikir dia disayang, disediakan semua, itu kewajiban bapaknya. Dia pikir karena dia ada manfaatnya bagi ayahnya. Saudara-saudara, itu adalah kasih yang dikenal oleh si sulung. Tapi saat dia pulang, saudara-saudara, dia tahu bahwa dia dikasihi bukan karena dia layak. Dia dikasihi bukan karena dia bermanfaat. Dia dikasihi bukan sebagai kewajiban orang tuanya, tetapi dia dikasihi di dalam ketidaklayakannya. Dan kasih seperti ini, saudara-saudara, tidak dikenal oleh si anak sulung. Jadi Anda perhatikan, kapan anak hilang ini justru mendalami sekali, merasakan sekali bahwa kasih bapaknya begitu besar kepada dia. Pada saat dia sedang hancur, di dalam kesusahan dan di dalam kemelaratannya. Jadi saudara-saudara, kita mengatakan begini, ketika yang penting buat saya adalah lebih lagi mengalami Tuhan, maka saya bersedia dijumpai Tuhan di lembah kekelaman. Karena di dalam lembah kekelaman itulah saya akan melihat Tuhan sebagai sebuah realitas yang baru, yang lebih lagi menarik saya dekat dengannya. Coba perhatikan saudara-saudara, ketika Daud mengatakan dia ada di dalam lembah kekelaman, kata ganti untuk Tuhan itu berubah dari dia membaringkan, dia membimbing. Sekarang coba perhatikan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, Daud tidak mengatakan sebab dia besertaku. Bukan. Tapi dia mengatakan sebab engkau besertaku. Bukan gadanya dia, tetapi gadamu, tongkatmu. Itu berubah jadi kata ganti orang yang kedua. Ada kedekatan yang luar biasa. Contoh paling mudah adalah kalau Anda ajak anak-anak Anda main di padang rumput, pasti dia akan lari sana lari sini, lupa sama bapaknya. Tapi begitu sedang lari, tiba-tiba ada anjing gila mengejar dia, langsung dia akan lari ke pelukan bapaknya. Nah, saudara-saudara, ketika kita memilih, yang penting saya boleh kenal Tuhan lebih dekat, makin terpaut dengan Dia, kita tidak menolak untuk dijumpai di lembah kekelaman. Yang kedua, kita juga bersedia, saudara-saudara, ketika kehidupan membawa kita ke dalam lembah kekelaman, kita bersedia untuk tidak dipulihkan kembali ke rumput hijau. Kedengarannya begitu berat poin ini. Ketika Tuhanlah yang menjadi tujuan
untuk mengenal dan makin dekat dengan dia. Saya bahkan bersedia ketika berada di lembah kekelaman, saya juga bersedia untuk tidak kembali dipulihkan ke rumput hijau saya yang semula. Sekira poin ini perlu dijelaskan dengan baik. Saudara ingat cerita Yusuf dalam Perjanjian Lama? Ketika dia dijual oleh kakaknya, ketika dia kemudian menjadi budak di rumah Potifar, menurut saudara apa yang Yusuf pikirkan? Tidak lain, ketika dia sedang berada di dalam lembah kekelamannya, terpisah dengan ayahnya, kehidupan menjadi begitu sulit. Tidak lain yang pasti dia pikirkan adalah, aku ingin dipulihkan. Aku ingin pulang ke rumput hijauku. Di mana itu? Di rumah bapaknya. Di mana dia menjadi anak paling disayang. Terus-menerus menerima perlakuan yang paling istimewa, hadiah-hadiah, baju-baju bagus, dan seterusnya. Pasti yang dia minta adalah, yang dia harapkan adalah, aduh, kapan saya boleh kembali ke rumput hijau saya kembali ke air tenang saya. Saudara, dia mau dipulihkan. Tetapi Tuhan tidak pernah menjawab itu. Yang terjadi adalah sejak dia dijual oleh kakaknya, dia mulai menjalani satu lembah kekelaman yang bukan hanya makin lama makin gelap, tapi juga temponya panjang. Bertahun-tahun dia ada di dalam perjalanan lembah kekelaman. Saudara-saudara, dari budak masuk ke dalam penjara belasan tahun. Dan Tuhan tidak pernah memulihkan Yusuf ke padang rumput hijau dan air tenangnya. Tuhan tidak pernah memberi dia kesempatan pulang. Dan disitulah justru saudara-saudara, Yusuf mengalami perjalanan bersama Tuhan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sebuah perjumpaan demi perjumpaan dengan Tuhan sebagai realitas yang baru yang tidak mungkin dia alami kalau dia dipulihkan, dikembalikan ke rumput hijaunya, dipulangkan kembali ke rumah bapaknya. Contoh yang kedua saudara lihat adalah Lazarus. Lazarus ketika kehilangan rumput hijaunya, ketika kehilangan air tenangnya karena dia sakit parah. Alkitab mencatat, Yohanes 11 mencatat, Lazarus, Maria, dan Marta, tiga-tiganya cuma berpikir satu hal, duh, kita pingin dipulihkan, kita pingin Lazarus dikembalikan kesehatannya, dia segera disembuhkan. Maka mereka kirim orang untuk memberitahu kepada Yesus. Dan bayangkan saudara-saudara, jika Yesus datang dan kemudian memulihkan kesehatan Lazarus, apa yang hilang dari Lazarus? Mereka tidak punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan di dalam satu realitas yang lebih besar, bahwa dia adalah Tuhan atas hidup, dia juga Tuhan atas kematian. Untuk mengalami bahwa Yesus adalah Tuhan atas mati dan hidup, tidak ada cara lain, adalah Lazarus harus mati. Tuhan tidak kembalikan Lazarus ke rumput hijaunya, karena Tuhan menginginkan mereka berjumpa dengan dia di dalam satu pengalaman yang baru. Contoh lain lagi adalah waktu kita membaca tentang Rasul Paulus. Saudara-saudara, Paulus itu orang yang biasa dengan kesusahan, dipukuli, kelaparan, kedinginan, dan pengalaman hampir mati itu biasa bagi Paulus. Berkali-kali dia alami. Tetapi kita melihat dia tidak pernah berdoa supaya Tuhan ambil kesusahan-kesusahan ini. Sampai pada waktu dia mengalami ada duri di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya. Dia mencatat, dia berdoa sampai 3 kali minta Tuhan cabut. Artinya ini lebih dari penderitaan biasa. Ini lebih dari kesusahan-kesusahan yang dia pernah alami. Maka dia minta Tuhan ambil. Dia ingin Tuhan pulihkan dia
Dia ingin Tuhan lepaskan dia supaya dia boleh kembali kepada keadaan yang semula, rumput hijaunya, air tenangnya. Tuhan tidak menjawab. Karena di dalam hidup bersama durinya itulah, saudara-saudara, itu membawa Paulus menapaki sebuah jalan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan di dalam jalan yang baru ini dia punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dialami kalau duri itu dihilangkan, Paulus dikembalikan ke rumput hijaunya. Saudara-saudara, justru di dalam tinggal di dalam duri itulah kita melihat Paulus menulis lebih banyak, lebih dalam dari siapapun tentang anugerah, topangan, kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Contoh terakhir, saudara, saya ambil tidak dari Alkitab, supaya kita melihat ini nyata juga di dalam kehidupan kita. Saya ambil dari kesaksian seorang misionari besar yang bernama Amy Carmichael. Saudara-saudara, Amy Carmichael itu pernah satu ketika dia berdoa minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Doanya begini. Saya bacakan, Tuhan lakukan padaku sesuai dengan mau-Mu, apapun itu yang dapat menjadikan aku fit untuk melayani-Mu. Tidak lama setelah dia berdoa demikian, satu ketika dia menyiapkan barang-barang untuk keperluan misinya, dia jatuh. Jatuhnya nggak lama. Tetapi efeknya, saudara-saudara, 20 tahun dia tidak pernah bisa berjalan lagi. Dan 20 tahun itu dia lewati dengan berbaring di atas ranjang dan terus-menerus disiksa oleh rasa sakit. Saudara-saudara, waktu dia jatuh itu tanggal 24 Oktober 1931. Dan dia meninggal pada usia 51. Jadi 20 tahun. Dia meninggal tahun 51. Jadi dia menderita itu 20 tahun. Luar biasa. Itu bukan kehidupan yang dia bayangkan ketika dia berdoa kepada Tuhan. Apapun yang engkau mau lakukan, silahkan untuk menjadikan aku fit untuk melayani-Mu. Dia tidak pernah membayangkan hidupnya menjadi begitu penuh penderitaan. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi sesungguhnya pada Carmichael itu dia tulis di dalam sebuah buku yang berjudul Gold by Moonlight. Di buku itu dia menceritakan kesaksian hidupnya. Saya kira saya boleh baca. Dia menulis begini. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Engkau kembali teringat suatu masa, tanda kutip, yang telah mengubah segalanya. Kata masa rasanya tidak tepat untuk dipakai menunjukkan waktu yang berlalu dengan sangat cepat. Seperti petir, tapi kata petir juga tidak tepat karena bisa berlangsung 2-3 detik. Jadi lebih tepat seperti sambaran kilat yang seolah-olah membelah jalan di depanmu secara naluriah. Matamu terpejam. Dan saat dibuka kembali, jalan di depanmu sudah berubah sama sekali dengan sebelum kilat itu terjadi. Banyak hal tidak lagi bisa dilakukan. Dan kau berpikir jalan hidup di depanmu akan semakin gelap dan semakin menjemukan. Benarkah demikian? Saat itu ada suara berbicara dalam batinmu. Benarkah semuanya tidak pernah akan sama lagi seperti dulu? Ya, benar. Karena semuanya akan menjadi lebih baik. Engkau akan berhenti melakukan hal-hal yang dulu engkau lakukan.
karena aku akan memberimu perkara lain. Nampaknya itu sangat berseberangan dengan pilihanmu. Namun aku yang adalah kasih telah memilih apa yang terbaik untukmu. Apakah jalanmu ke depan makin gelap dan membosankan? Sebaliknya lah yang benar. Jalan itu akan seperti cahaya bersinar, seperti matahari keluar dari peraduannya dengan riang dan indah. Seperti pria gagah yang siap untuk bertanding. Apakah cahaya ini akan memudar? Sebaliknya yang benar. Jalan itu semakin bersinar terang. Demikianlah jalan yang dilalui engkau kekasihku menjelang hari kesempurnaan itu. Saudara-saudara, 20 tahun itulah adalah 20 tahun kebangunan rohani luar biasa bagi Amy. Dan 20 tahun itu dia luar biasa dipakai Tuhan. Produktif dan menjadi masa-masa pelayanan yang paling penuh berkat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah pulihkan dia 20 tahun itu. Tuhan tidak pernah kembalikan dia ke rumput hijaunya. Tuhan tidak pernah kembalikan dia ke air tenangnya. Tetapi 20 tahun itulah dia mengalami realitas Tuhan yang baru, yang sama sekali tidak mungkin dialami kalau dia dipulihkan, kalau dia dikembalikan ke rumput hijau. Orang-orang ini, saudara-saudara, Paulus, Lazarus, Yusuf, Amy Carmichael, ini adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengajar kita menafsir ulang lembah kekelaman sebagai tempat Tuhan menampakkan diri secara baru dan lebih dalam yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita peroleh kalau dia pulihkan kita ke rumput hijau kita. Akibat yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita mengatakan Tuhan apapun keadaannya, yang penting adalah aku dibawa makin mengalamimu, makin bertumbuh di dalam kedekatan denganmu, makin bertumbuh di dalam keterpautan denganmu, akibatnya adalah kita makin menyadari bahwa pengenalan Tuhan itu menjadi sangat penting karena tujuan hidup kita adalah tinggal bersama Tuhan. Untuk tinggal bersama Tuhan, maka sebelum saya tiba pada hari yang tinggal bersama Dia, mengenal Dia itu menjadi sesuatu yang penting. Saudara-saudara, bagaimanapun dunia kita ini bukanlah Taman Eden lagi, apalagi surga. Maka sehijau-hijaunya rumput kita, setenang-tenangnya air kita, itu akan jadi kering. Itu akan menjadi keruh. Karena tidak ada lagi yang kekal di dunia ini. COVID-19 sebetulnya mengingatkan kita, menegur kita, memperingatkan kita dengan sangat baik. Betapa keadaan itu begitu cepat berubah. Yang kaya raya luar biasa tiba-tiba bangkrut. Orang-orang yang punya pekerjaan tiba-tiba kehilangan. Orang-orang di rumah kita tiba-tiba meninggal dunia. Dan perhatikan itu sebabnya. Penggembalaan Tuhan tidak berakhir pada rumput hijau. Tidak berakhir pada air tenang. Penggembalaan Tuhan bagi kita juga tidak berakhir di lembah kekelaman. Tetapi berakhir di mana? Coba perhatikan ayat 6. Ayat ini ditutup dengan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan, Mazmur 23 itu cuma 2 kali kata Tuhan muncul. Yang pertama adalah begitu Mazmur 23 kita baca, kata Tuhan muncul. Tuhan adalah gembalaku, dan setelah itu di penutup, yaitu rumah Tuhan. Dialah alfa, dialah omega, dialah starting point kita, dia adalah finalitas kita. Maka dia membimbing kita di dalam penggembalaannya adalah membawa kita untuk tinggal bersama dengan dia. Dan apa yang penting, seperti orang yang berpacaran, ketika mereka mempersiapkan untuk tinggal bersama, apa sih yang mereka kerjakan di masa pacaran adalah
untuk saling kenal, supaya ketika saya nanti tinggal bersama dia, saya tidak buta dengan siapa saya tinggal, seperti apa orang yang saya akan tinggal bersamanya. Saudara-saudara, itu sebabnya kita mengatakan apapun keadaannya, bagi saya yang lebih penting adalah saya boleh mengenalmu, karena akhir perjalanan hidup kita adalah tinggal di rumah dia sepanjang, tinggal bersama dia, diam bersama dia dalam rumahnya sepanjang masa. Akhir kata, saudara-saudara, sejauh ini kita sudah mengalami Tuhan sebagai gembala kita. Ada banyak waktu kita alami bagaimana dia menolong kita di lembah kekelaman maupun membimbing kita di rumput yang hijau. Tetapi pada masa-masa sekarang ini, masa-masa yang sangat tidak menentu, banyak hal yang gelap bagi kita, tidak jelas apa yang akan terjadi di depan kita. Maka sebenarnya ini menjadi undangan untuk kita makin mengenal Tuhan, mengenal dia secara baru di sebuah perjalanan yang baru bersama dia. Dia akan menjadi realitas yang baru bagi kita ketika kita berani berkata, Tuhan, apapun keadaannya, tolonglah aku supaya makin mengalami, makin mengenal, makin terpaut padamu. Biar inilah menjadi firman Tuhan yang menolong kita ketika perjalanan hidup kita ke depan nampak gelap, nampak suram, mungkin kita rasakan sebagai lembah kekelaman, tapi di situ saudara-saudara, Tuhan akan kita jumpai sebagai Tuhan yang jauh lebih besar, lebih dalam bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kekayaan, berilah kesehatan, kepandaian, umur panjang jika itu membuat kami semakin mengenal dan terpaut padamu. Tuhan, jauhkan kekayaan, kesehatan, kepandaian, dan umur panjang jika itu melarutkan kami jauh darimu. Dalam segala keadaan, entah di padang rumput hijau atau di lembah kelam, pegangilah kami terus. Karena jikalau kekayaan atau kemiskinan, kesehatan atau kesakitan, kepandaian atau kebodohan, umur panjang atau umur pendek, itu ternyata kedua-duanya gagal mencelikkan kami bahwa Engkaulah yang paling kami rindukan, maka beri kami kemurahan dan belas kasihan-Mu lebih limpah lagi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu baik, Dia adalah gembala kita. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yohan Candawasa yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara, saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang saudara menaikkan pujian dengan sukacita, segala syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Semua katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur
untuk kebaikan-Mu ya Tuhan yang sudah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau begitu baik menyertai kami di dalam setiap keadaan apapun juga. Engkau adalah gembala kami ya Tuhan. Di dalam setiap keadaan Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya di dalam situasi kondisi saat ini, di tengah wabah pandemi COVID-19 yang masih membuat kami banyak kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Engkau memberikan kami ketenangan ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Dan kiranya Tuhan memberkati kami semua, berkati keluarga kami, dan juga di dalam segala usaha pekerjaan kami, dan juga bangsa negara kami. Dan pada kesempatan ini kami juga bersyukur kepadamu, kami memberikan persembahan. Biarlah Tuhan pakai uang ini untuk menjadi alat Tuhan memperkembangkan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari saudara, arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah, keselamatan, pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, pelayanan, pekerjaan studi saudara mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Saat teduh. Shalom saudara. Kita bersyukur hari ini kita sudah beribadah, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya kita tetap setia di dalam mengiring Tuhan di dalam setiap keadaan apapun juga. Saudara, kita masih tetap di dalam ibadah online. Ya, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Francis Lai. Dan juga kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan, saudara. Bila kita tetap setia juga mengikuti ibadah online bersama dengan keluarga kita. Dan saudara, di dalam situasi keadaan sekarang ini, walaupun pemerintah sudah memberikan lampu hijau untuk kita bisa beribadah datang ke rumah Tuhan, namun saudara, kita memerlukan waktu di dalam persiapan, dan kita melihat juga perkembangan keadaan nanti di depannya bagaimana. Kalau memang memungkinkan, kita akan bersama-sama kembali beribadah. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap terus berdoa untuk gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan. Biarlah kita, walaupun kita belum bisa datang ke gereja, tapi kita tetap mempunyai iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.